Nah, ini mengenal profesi TW ya pada anak berkebutuhan khusus. Oke, next slide. Di sini anak berkebutuhan khusus ya tadi yang sudah saya jelaskan dan memang macam-macam. Ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita dan sebagainya. Pada terapi wicara yang dikhususkan pada komunikasi ya. Jadi tidak semua anak special needs itu memiliki masalah komunikasi, tapi memang sebagian besar ya karena banyak aspeknya ya, entah bahasa, bicara, suara, atau mungkin gangguan menelan juga ada. Oke, next. Nah, ini contoh-contohnya ya. Yang ini adalah cerebral palsy. Jadi, mereka ini biasanya gangguannya cukup banyak terkait bahasa bicara, terus juga badannya kayak kaku-kaku begitu ya. Ada yang diplegi, jadi memang menyerang pada anggota gerak. Jadi selain anggota gerak juga gangguan kognitif tergantung pada masing-masing individu, nggak bisa sama antara satu dengan yang lain pasiennya. Kemudian di sini ini bisa kita lihat ini Down syndrome, ini agak banyak ya. Mungkin teman-teman sering lihat juga. Nah kalau ini mungkin kalau saya lihat sepertinya adalah mental retardasi. Jadi mereka biasanya memang butuh bantuan untuk belajar, ya. Nah di sini adalah contoh dari Pierre Robin syndrome. Jadi sindrom itu macam-macam sekali ya bentuknya, tapi kita sebagai orang awam mungkin bisa sedikit menyimpulkan, oh sepertinya sindrom. Sindrom itu adalah biasanya diidentikan dengan si anak, ya si anak itu tidak memiliki kemiripan wajah dengan orang tuanya. Nah, sindrom ini banyak sekali. Ada Rett syndrome, Cray-Duket, Down syndrome, dan macam-macamnya. Ya. Pada Pierre Robin syndrome contohnya ada gangguan di mana ini ada lubang ya di palatumnya, di langit-langitnya. Kemudian ini rahangnya juga mundur. Nah, ini contoh dari Rett syndrome. Rett syndrome itu biasanya juga sama seperti cerebral palsy, jadi kayak kaku-kaku begitu, tergantung dari gangguannya di mana ya. Oke, next. Ini juga cerebral palsy, kebetulan di sini kepalanya bentuknya lebih kecil atau mikrosefali ya. Ini juga sama cerebral palsy yang mengganggu keempat anggota geraknya. Jadi dia membutuhkan bantuan untuk berjalan. Ini juga Down syndrome, ini kemudian kita tahunya tunarungu ya. Jadi harus membutuhkan ABD, alat bantu dengar, agar mereka bisa berkomunikasi. Yang ini biasanya autis ya, mereka asik sendiri, tidak mau mendengar. Pokoknya asik sendiri gitulah ya, dan tidak ada kontak mata. Dipanggil pun nggak nengok. Oke, next. Nah, di sini ada link videonya. Bisa diklik. Oke, dicepetin aja, Mbak. Nah, dari sini, oke. Nah, ini biasanya anak autis ya, mereka itu belum ada ujaran secara bermakna, banyak sekali gangguan sensoriknya, dia dipanggil juga nggak nengok. Pada tahap ini, kami terapi bicara, terutama harus mengedepankan atensi. Nah, jadi seperti itu hanya sekedar melihat. Karena memang tahapan preverbal adalah atensi. Dia juga sensitif, biasanya masukin masih ke mulut, tuh ya, oral motornya masih sensitif. Lihat di situ lagi mute bubble, dia belum tentu ngelihat kan? Kami tuh hanya mute bubble tuh, lihat nggak? Nah, akhirnya ada lihat sedikit, dia mau ngambil, nggak terlalu cuek. Tuh. Dan dia pun ada gerakan yang lain yang tidak bermakna, sedikit. Gitu ya. Mereka juga nggak tahu gimana pas yang sesuai untuk bicara, pokoknya si asik sendiri. Ya, asik semua gitu.
Karena nggak jarang kami pun terapi bicara ya digigit tangannya. Asik sendiri. Mau dipanggil 10 kali pun belum tentu mau. Oke, dicepetin aja Mbak. Tuh, ada gangguan emosi, didengarin lagu. Nah, ini namanya flapping. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada anak asik sendiri, teriak-teriak, kayak begini terus, badannya lompat-lompat, itu flapping, seperti itu. Nah, itu autis. Oh ya, matanya cepat sekali, ngelihat kita juga belum tentu kita sampai beginiin tuh dia cepat ngeliat kita tahu nggak nih misalnya. Sorry saya bukan nih. Kita gini ini matanya belum tentu ngeliat kita, tapi bisa gini, terus tiba-tiba hanya 3 detik biasanya. Sedangkan untuk komunikasi kurang lebih 8 detik. Itu namanya gerakan imitasi, mereka kan juga nggak bisa imitasi. Oke, next video. Next video aja, Mbak. Nah, ini juga sama anak autis. Tadi tuh, ya. Masih yang satu. Mereka biasanya sama air itu. Berjam-jam itu aja. Itu ada pun objek yang menarik perhatian. Nyanyi itu cuek dia. Malah tutup kuping karena dia ngerasa terganggu. Oke, next. Tuh, jalannya flapping. You like it? Dibanding, nengok sendiri. It's sharp. Tidak I lihat touched yang it very carefully. usual interest. Jadi si pasien itu pokoknya sama pulpen. Berarti sering pendek. Itu dia suka sama wayang. Teriaknya, teriaknya itu adalah Mama. Mbak video selanjutnya. That's when we... Atau nanti teman-teman bisa lihat di apa namanya di share. Nah, ini yang kami lakukan. Ini tunarungu. My turn. Tunarungu. Jadi dia sepertinya adalah cerebral Good, and we're gonna palsy. hold the Cerebral straw here when you palsy say itu we banyak keep sekali trying. masalahnya. Bisa jadi dia juga ada gangguan pendengaran, bisa terlihat di situ di ABD-nya. Push your Mereka lips nggak up. bisa niup, lihat. Wow, Sadie, you Nggak did banget. it. Should I put the ball back? Yeah. Blow again. More. Dan lihat tangannya kaku. Tapi kaku di sini bukan flapping, kakinya memang dia kalau udah nengok sini More. ngikutin arah tangannya Ball. tergantung dari Good gangguan job. sarafnya. Okay, here we go. Wow. Berusaha tapi sulit sekali. You did it. Say, ba. Dia nggak bisa niup ya untuk Man. tidak adekuat oral motornya. Padahal mungkin sudah berusaha dari arahnya, tapi memang ada gangguan di otot-otot perifer. Good. That was. Tell me ball up. Oke, Tell me ball. Next. Nah ini Down syndrome, makin banyak Down syndrome. 4, 5, Ada gangguan oral motor juga. 7, 8. We have to get to 10 Gigit-gigit. today. Oh, you can do it. Sangat Ready? sensitif untuk set. mereka. Kayak kita dipegang, 9, ada yang 10. tidak pengen kita pegang. Yay! Let's do this side. anak-anak Not all ini done yet. nih dipegang tuh Ready? begini, gitu. Set. Dan biasanya lidahnya itu
tebal 1, 2, atau terjulur panjang, 3, 4, kemudian curam 5, latumnya 6, apa langit-langitnya. 7, 8, Mungkin orang awam ngelihat 9, and 10. itu Good ngapain sih cuman gitu doang job. gitu ya. Number Tapi kan 2, salah satu proses 1, untuk bisa bicara adalah 2, oral motor, fonasi pita 3, suara, respirasi udara dari paru-paru. 4, Tadi ada meniup, 5, kemudian oral motor, gitu ya. 6. We should Oke, choo-choos. next. 7. Atau udah semua ya videonya? Saya lupa juga nih. Nah, ini yang kami lakukan sebagai terapi bicara. After the year 2000, the implementation of universal newborn hearing screening for babies. This breakthrough made it possible to diagnose hearing loss at the earliest stage and begin interventions to improve language outcomes. We knew that early identification and early interventions Ini were biasanya key sudah to helping a memakai child ABD optimize atau cochlear speech and language implant, maka outcomes. kita bisa What we didn't know was sudah ada how much of ABD-nya an ya. impact early Kita hearing bisa aid fitting memasukkan and optimizing that materi. hearing aid to the Kalau right belum ada settings ini, had on these sulit. outcomes. Faktanya di lapangan itu biasanya kalau memang tidak ada gangguan yang lain ya, tunarungu itu adalah mereka cukup pintar untuk mengimitasi. Karena mereka itu kan nggak denger gitu ya. Kita bicara dengan lawan mainnya, dia akan ngeliatin kita. Outcomes of children Kita with hearing menebak loss, co-directed by Mueller benar and gitu. Dr. Bruce Itu memang Tomlin, a development. professor at the University of Karena Iowa, nggak aims tahu at closing this harus research seperti apa gap. sih bicara yang dilakukan gitu. Mereka tidak ada feedback auditorinya juga. Ya. Ya, untuk anak Down syndrome memang sekarang Down syndrome sudah bisa terdeteksi. Alat biasanya di dokter-dokter ketua maternal, spesialis oksigen. Pada usia saya lupa ya, berapa bulannya waktu saya di Hermina tuh baru datang tuh alat-alatnya. Jadi sekarang itu orang tua ketika tahu kembalikan mereka mau dilanjutkan atau enggak. Makanya entah ya, saya mungkin ini berbasis dari opini juga. Sekarang tuh Down syndrome udah mulai berkurang. In order karena to know if hearing aids are effective for hard of hearing dikasih children, opsi gitu ke hearing orang aids tua, must walaupun be semuanya measured themselves to see if they're providing ya. optimal access to Nah, speech. tapi We tentu collected keputusan data dan measuring konsekuensi speech masing-masing through orang each tua of the punya child's hearing aids in the pilihan gitu. Oke, study. next. And what we found were that the majority of the children in the study had reasonable access to Videonya speech udah and Mbak, language langsung ini through aja. their hearing aids. But for a very small portion of children in the Anak study, autis they ini didn't have consistent diketahuinya access anak autis itu for their degree cepet-cepet. of hearing loss. This Masya Allah, finding led anak researchers to speech delay, predict anak that autis children who had more limited access would ketahuannya experience itu more limited success in berbagi speech sedikit and ya. language development. Another Yang aspect siswa itu kan considered kalau was nggak how salah much anaknya children juga were autis wearing ya. their Beliau hearing tuh aids. keren juga sih Audiologists sebagai often orang awam communicate sudah with bisa families that the mendeteksi di bawah usia expectation 1 is to have tahun. Gitu. Jadi aware banget. Tapi biasanya kalau dipanggil nggak nengok, kemudian tidak ada respon untuk digendong marah, kemudian kalau dipanggil memang nggak nengok, terus yang kedua kita beginiin pun asik sendiri, biasanya begitu. Makanya pada wawancara pertama melihat anak-anak ini, pertanyaan pertama saya ke orang tua adalah, Ibu, ini kalau dipanggil nengok nggak? Beneran nengok? Atau harus berapa kali? Kemudian saat bicara kita lihat beda ya kalau anak yang memang nggak mau nengok sama sekali sama agak males-malesan yang namanya anak-anak gitu ya. Kelihatan kalau mereka acuh abai gitu. Jadi mereka tuh tidak ada gangguan di pendengaran tapi gangguan di keinginan mereka, nggak ada keinginan untuk mau nengok gitu, kayak cuek aja gitu. Itu sih yang paling terlihat dari anak autis ya. Terus biasanya ada jargon-jargon khusus. Jargon tuh maksudnya kayak ngomong nggak jelas, kayak pasien saya yang kemarin itu ngomongnya gini. Biasanya memang belum ada oral tapi hanya ini aja biasanya.
Terus kadang suka kayak salah satu yang nempel di gigi mereka nempel terus, misalnya tiba-tiba ngomong 1 2 3 4 1 2 3 4 A B C D A B C D, padahal tidak sesuai konteks gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu Mbak Muca jawabannya. Nah, di sini untuk selanjutnya ya. Maaf. Salah, saya malah ngeklik semua. Oke. Ini saya pakai laptop baru ya, jadi agak-agak pusing ini. Nah, untuk kebutuhan akan TW ini memang sangat butuh banyak banget di Indonesia. Oh ya, sedikit cerita ya, saya tadinya bukan terapi bicara, saya tadinya adalah staf di Hermina Corporate, yang kemudian Hermina sangat butuh TW gitu. Jadi melakukan kerjasama dengan salah satu instansi. Nah, di situ karena jalan Allah aja ya. Kemudian saya bisa lanjut. Nah, di situ jelas kebutuhan sangat besar sekali. Di Indonesia hanya ada 4 akademi. Itu pun akademi ya, kalau di luar negeri sudah S1, S2 dan sudah banyak sekali. Kalau di sini itu paling tinggi hanya di 4 gitu ya, dan hanya 4 tempat kalau mau beasiswa ke luar negeri. Karena kalau dari Indonesia pun karena masih sangat jarang, ya cukup sulit juga gitu ya. Satu TW harusnya melayani 6 klien per hari, tapi pada kenyataannya ada ya saya salah satu lupa di Provinsi Kalimantan itu hanya 1 TW 1 provinsi. Jadi dia full setiap hari itu, padahal cuma 30 menit mungkin, yang harusnya kan 30-60 menit butuh. Oke, next. Nah, di sini ya, mendalami artikulasi, bahasa, social skill, gagap, sampai suara dan sebagainya. Next. Bahasa. Nah, bahasa itu nggak cuma bicara. Misalnya ketika ditanya nih, kamu mau nggak? Oh, dia sudah tahu konsep bahasa tapi belum bicara, kurang lebih seperti itu ya. Gangguannya ada afasia perkembangan, afasia dewasa, sama gangguan pragmatik. Jadi dia nggak bisa menggunakan bahasa sesuai sikonnya, demensia atau ya pelupa gitu ya pada pasien lansia. Next. Bicara. Nah, sebuah sistem komunikasi itu nanti ujungnya adalah bisa bicara. Nah, itu yang saya bilang tadi fonasi. Fonasi itu di sini ya vibrasi dari pita suara. Ini akan dapat terjadi kalau ada aliran udara dari paru-paru. Makanya ada niup. Ya. Kalau dia bisa niup, maka nanti baru bisa ada gerakan fonasi. Ke pasien pun begini, nih yang namanya suara ini nih. Ada getaran di sini, seperti itu. Karena biasanya pasien-pasien pemahamannya juga bermasalah ya. Di situ tuh luar biasa sekali gitu ya. Nah, terakhir di artikulasi. Di sini nih yang suka banyak masalah juga. Gangguannya macam-macam. Disklusia itu yang tadi yang seperti bibir sumbing dan lainnya. Dislalia itu mungkin seperti cadel. Gitu, dia bisa ngomong, nggak bisa ngomong susu cucu gitu ya. Dispraksia gangguan program, disartria yang pada cerebral palsy tadi ya, dislogia seperti autis dan yang lainnya, disaudia itu tunarungu. Next. Nah, kalau suara ini gangguan suara ya, salah satunya disfoni. Misalnya pada pasien yang habis operasi tiroid, itu biasanya suka suaranya terganggu, entah terlalu ngebas gitu atau terlalu tinggi gitu ya. Kemudian afoni. Nah, pada afoni ini biasanya mereka yang habis laringektomi yang dibolongin itu loh. Kalau kita di iklan-iklan rokok, itu kan nggak bisa ngomong tuh. Jadi tuh pakai bahasa yang ya tidak sesuai, inappropriate gitu ya. Nah, itu juga memakai bantuan dari kami. Next. Nah, gagap. Ini gagap biasanya ada faktor keturunan, ada juga karena lingkungan psikologis ya. Kemudian klater ngomongnya cepat tapi tidak dipahami gitu. Kemudian latah, ini latah juga banyak ya, apalagi pada ya entah kenapa biasanya memang latah ini pada orang-orang yang pasti ada salah satu apa ya, pencetusnya, dikagetin kah atau gimana. Jadi kalau bisa kita lebih aware juga di sini ya,
Karena nggak jarang kata itu memang nggak selalu sih, tapi biasanya adalah kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan gitu. Kemudian menelan atau disfagi ini gangguan nelen. Nah, pada anak-anak cerebral palsy kan mereka masih drooling biasanya tuh, karena nggak bisa ininya gitu ya, si oralnya tuh kaku. Pada sip yang spastik, saya masukin oral motor, kita kan biasanya santai gitu ya, dia nggak makin gitu. Dan kalau udah kaku, semuanya sebadan kaku. Kadang malah jadi kejang kalau yang masih kejang gitu ya. Oke, next. Ini alur pelayanannya ya, teman-teman. Kunjungan klien bisa datang ke klinik atau kami visit ke rumah gitu, atau praktek mandiri bisa. Screeningnya kita memperhatikan usia kronologis sama usia mental. Jadi kadang gini, ada anak usia 7 tahun, tapi ternyata usia mentalnya hanya 3 tahun gitu. Jadi kita lihat modalitasnya nih, modalitas setiap anak beda-beda. Kita optimalkan sesuai dengan modalitas yang ada, dan syukur-syukur malah bisa lebih dari modalitasnya dia ya. Karena segala sesuatu itu mungkin kan karena Allah di sana. Dan memang akan lebih baik pada golden age, yaitu usia 0 sampai 5 tahun ya. Terutama di 0 sampai 3, makanya saya pribadi tuh suka ke pasien tuh usia berapa Bu gitu. Oh ya, kita ngejar nih. Biasanya kan yang ke saya tuh antara usia 3 ya. 3 sampai 5 ya, kita semangat nih gitu. Gitu. Kemudian pengkajiannya dari data, kita bisa lihat semua, misalnya kayak anak CP, sudah dicek dia ada spastiknya di mana, kemudian ada kejang atau enggak, yang seperti itu ya. Tahapan tindakannya, jadi kita juga ada tahapan jangka pendek, jangka panjang, dan harian, metode, materi. Nah, tempatnya memang harus ruang khusus ya, nggak bisa kalau sambil sama semua, dan memang hanya kami dengan pasien. Nggak bisa kalau dengan orang tua, karena biasanya jadi distract, agak sulit diarahkan begitu. Dan kadang orang tua tuh, aduh anak saya nangis-nangis nih, diapain sih di dalam. Kunci utama adalah mereka percaya sama kita dulu gitu. Karena memang nggak mudah, harus terus semangat gitu ya. Nah, evaluasi itu setiap akhir kami menyampaikan apa yang kami kerjakan, kemudian saya tulis gitu ya. Dan di orang tua pun di lingkungan harus diulang, karena hanya 1 jam di kami, selebihnya di rumah, home training harus dikerjakan. Dan rekomendasi tindak lanjut biasanya ke psikolog gitu, atau ke sesuai dengan saran selanjutnya ya. Next. Nah, di sini ya kita sampai di hikmahnya. Saya bilang mutiara karena memang dengan segala daya juang semangat yang nanti akan dihasilkan adalah mutiara ya. Islam memandang bahwa setiap anak merupakan amanah dan untuk membentuk generasi terbaik. Tapi juga Islam tidak membeda-bedakan berdasarkan kondisi fisik atau kekurangan ya. Nggak terkecuali pada special needs ini, bahkan mungkin malaikat banyak di sana. Ya, tentu nggak mudah untuk terus sabar, semangat, tapi ya disinilah luar biasanya ya. Dan mereka juga kan tidak akan dihisap ya atas apa yang mereka lakukan, karena mereka juga nggak mau ya seperti itu, dan nggak paham juga gitu. Dan ini pun sesuai dengan Al-Baqarah, saya coba kaitkan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Oke, next. Nah, sebagai bahan renungan ya, saya lihat sendiri banyak banget orang tua hebat ya. Luar biasa. Jadi kadang saya kalau lagi ngomong ke anak sendiri gitu ya, ya Allah, sabar, ini masih ini. Tapi memang nggak jarang kadang suka kadang kebawa juga gitu. Karena kan sebenarnya dengan pasien-pasien ini sama ke anak yang memang lebih mudah paham tentu beda gitu. Mereka nggak bisa dengan kata-kata yang panjang. Jadi memang cukup penegasan tidak, sudah mau seperti itu gitu ya. Jadi kadang saya justru yang kurang ke anak saya kayaknya gitu. Kemudian betapa banyak jalan kemudahan ya, banyak banget. Kalau kata keajaiban itu ya dia lihat sendiri gitu ya. Kemudian dukungan keluarga itu penting. Jadi pertama adalah penerimaan keluarga untuk kemudian si anak lebih berani untuk ke lingkungan, dan ini memang sama sekali nggak mudah ya. Apalagi kan kayak misalnya nih ada anak autis ngeberantakin nggak sengaja atau gimana, yang namanya orang tua kan malu malah
Jadinya feedbacknya lebih jelek gitu ya. Jadi lebih banyak grateful, bersyukur banget untuk semuanya. Oke, saya rasa bisa dibaca semua di sini ya. Kurang lebih seperti itu materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Gema. Itu daftar pustakanya. Oke, terima kasih banyak Bu Ika atas pemaparannya hari ini, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah kalau ya. ngomongin cepat, Enggak kok, ngejar pas. soalnya. Iya, Alhamdulillah ya atas segala nikmat dan kesempurnaan sehat walafiat gitu kepada kita. Dan anak-anak berkebutuhan khusus ini memang anak-anak yang luar biasa ya, Bu ya. Jadi sebuah hadiah spesial juga sebenarnya dari Allah ya untuk mungkin kita terima gitu ya, kita rangkul gitu ya. Dan luar biasa Bu Ika, pasti sangat luas sekali kesabarannya untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Ika ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang ada di sini, tadi Mbak Muca udah bertanya dan kebetulan sudah langsung dijawab. Ada pertanyaan lagi kah? Bisa open mic mungkin? Ya, masih belum. Tapi mungkin dari saya mau bertanya sedikit aja. Sebenarnya penyebab dari autisme itu seperti apa ya, Bu ya? Ya, biasanya kalau untuk penyebab ini memang di kami itu ada namanya wawancara dari sebelum melahirkan, saat mengandung, sampai melahirkan, sampai riwayat setelah lahir. Misalnya pertanyaan dasarnya adalah ketika mengandung misalnya, apakah orang tua stres? Gak jarang biasanya stres tuh, suka ke autis ya. Terus makanya kita kalau lagi mengandung kok bisa happy-happy ya, lebih tawakal gitu. Kemudian ada juga salah satu penyebab, ini saya share cerita pasien saya ya. Jadi anak ini cukup parah autisnya, tangannya tuh harus dibebat, tangan saya juga harus dibebat, karena kalau nggak saya cuma megang ini doang, manggil doang, belum tentu nengok, dan tangan saya digigit, gitu ya. Kebetulan orang tuanya juga cukup mampu, akhirnya dia periksa sel rambutnya, dikirim ke Amerika, saya lupa deh, salah satu dokter, saya lupa itu siapa namanya. Dari situ ketahuan ternyata banyak sekali zat arsenik, timbal, seng dan segala macam. Kalau berdasarkan waktu kuliah gitu ya, saya pun menanyakan ke orang tua. Ibu dulu pas lagi hamil suka makan seafood, nah begitu ini. Iya Bu, hampir setiap minggu karena saya ngidamnya seafood. Nah, seafoodnya ini kayaknya tanpa bermaksud gimana gitu ya, yang tercemar timbal. Akan berbeda kalau seafoodnya itu mungkin seafood laut yang dalam gitu ya. Kalau yang mungkin kurang kali ya, saya kurang paham juga deh. Tapi itu yang menyebabkan salah satunya adalah kayak gitu. Jadi kalau bisa saat kita hamil, ya nggak saat kita hamil juga sih, apapun ya, jangan berlebihan gitu, karena memang dia ini setiap minggu harus ke seafood gitu. Dan ternyata setelah dikonfirmasi, ya ini dari sana. Jadi ini kepala anak autis nih kalau misalnya diperiksa gitu ya, itu aliran listriknya banyak sekali gitu. Makanya tuh mereka tuh hanya bicara-bicara spontan. Kami terapi bicara itu mendorong mereka agar bicara spontannya lebih banyak dan sesuai makna. Kadang nih, misalnya saya lagi ngasih pemahaman kartu atau apapun gitu ya, dia nggak diam aja. Terus tiba-tiba ngomong, apel, padahal ya saya udah tadi nih si apel udah lewat, kita udah ke durian, masih aja di apel. Terus tiba-tiba kayak ada tukang nasi goreng lewat, ini saya diceritain orang tua ya di rumah. Itu orang tua cuma kayak gitu doang udah luar biasa loh, nangis dia tuh cerita sama saya. Bu Ika, ya Allah terima kasih kemarin anak saya bisa manggil tukang nasi goreng yang lewat, saya kaget banget. Yang ada kami sekeluarga tuh malah mewek bukannya jadi beli, itu tukang nasi goreng apa di depan pagar, jadi beli nggak Bu gitu ya. Karena tiba-tiba ngomong nasi goreng, dia bilang nasi goreng, beli nasi goreng, udah diem. Terus kita tanya,
mau nasi goreng dia diam lagi. Tapi ya itu aja udah syukur alhamdulillah gitu. Ya, jadi memang banyak kan ketika udah bicaranya sangat spontan. Dan gangguan emosinya biasanya tuh luar biasa sekali ya, itu yang membutuhkan kesabaran banyak-banyak gitu. Jadi kayak gitu tuh untuk yang autis. Terus kadang untuk semua gangguan ya, nggak cuma autis. Ketika selesai melahirkan, ketika proses melahirkan, apakah kami memang menanyakan normal atau sesar, tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah apakah ada gangguan saat melahirkan, misalnya namanya skor Apgar. Apgar itu biasanya ya medis lah yang tahu baik atau enggak. Karena pada cerebral palsy misalnya ternyata dia kurang oksigen ketika lahir. Jadinya pasokan oksigen ke otak terganggu. Itu langsung ya begitulah dampaknya untuk selanjutnya gitu. Dan setelah itu pun, apakah anak ada jatuh terus tiba-tiba kejang atau sampai muntah-muntah, itu terkait ke ini juga ya, saraf juga. Pernah panas tinggi sampai kejang juga, karena setiap kejang itu memutuskan sel saraf ya. Nah, itu banyak banget impact-nya gitu. Makanya kita tanya telusur dari mengandung, melahirkan, sampai setelah dilahirkan gimana, sama pola asuh terutama ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih Mbak tuh. Ya, ada pertanyaan nih sudah mulai bermunculan. Dari Mbak Muca, Mbak Ika mau tanya untuk anak disleksia, apakah bisa diterapi wicara juga? Yang pertama, kemudian yang kedua, ada anak, mungkin bisa langsung dijawab aja atau saya... Langsung jawab aja Mbak. Boleh. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Oke, untuk disleksia ya. Ya, disleksia juga ranah kami terapi bicara. Saya pernah ikut juga beberapa seminar disleksia gitu. Salah satu simpulannya adalah disleksia ini memang genetik. Tapi nggak jarang mereka justru orang-orang lumayan pinter ya, lumayan hebat gitu. Ada ibunya dokter, anaknya itu 3, 2 disleksi semua, cowok ya. Nah, disleksi ini gini-gini, tidak semua ADHD itu hiperaktif ya, itu disleksia. Tapi kadang disleksia ya ada ADHD-nya atau ada ADHD, ada disleksianya gitu ya. Saya agak lupa ingat juga. Jadi memang disleksia ranah kami juga. Ada yang namanya gangguan membaca. Kami juga ikut tuh di gangguan membaca ya. Jadi kalau di disleksia itu misalnya dibaca buku nih. Ini kalau yang udah bisa baca ya, disleksia yang udah bisa baca. Dari baris pertama tiba-tiba dia lompat ke baris ketiga. Ntar balik lagi ke baris kedua. Tapi mereka udah berusaha cuma bingung gitu. Terus mengenal huruf kayak huruf A besar, A kecil. Itu untuk disleksi ini mereka perlu banyak banget medianya. Nulis di pasir, oh A begini. Nulis di tanah, oh A begini. Coba megang mana yang A? Nah, seperti itu. Jadi memang harus sabar sekali ya. Di disleksia ini kebetulan kemarin saya baru mau ikut seminar lagi tentang disleksia karena ini gangguan sekolah terutama ya. Mereka ini secara kognitif tidak ada masalah, malah kadang IQ-nya tinggi gitu ya. Tidak semua, tapi beberapa ya begitu ya, atau minimal normal lah. Cuman ya mereka ada gangguan membaca gitu. Itu sangat sulit sekali untuk membaca satu kata, itu bisa berhari-hari gitu. Dan ketika sudah membaca pun sampai mereka dewasa, ini penuturan dari orang tua pasien yang memang dianya juga sama. Jadi si ibu ini dokter, saya lupa lah namanya siapa, dan dia ini padahal dokter kan harus banyak baca ya. Itu kalau dia lagi tidak fokus, dia cerita itu bisa lari-lari, itu tuh huruf bisa terbang di mata saya. Kayak saya bingung, saya harus tangkepin satu-satu katanya gitu. Jadi memang luar biasa juga ya gitu. Nah, selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yeni, ada anak SD 5 tahun belum bisa bicara lancar dan nggak fokus loncat-loncat dan selalu nggak bisa diam gitu ya, dan bisa diamnya kalau dikasih HP aja. Jadi orang tuanya itu nggak mampu untuk periksa apa yang bisa dilakukan orang tuanya di rumah.
Baik, Mbak. Ini agak jamak ya masalah ini gitu. Tapi satu hal sekarang kan sudah ada BPJS. Bahkan saya di Hermina pun itu sebagian besar 90% kali ya atau 80% adalah pasien BPJS. Jadi saran saya adalah segera ke klinik tumbuh kembang yang menerima BPJS karena itu kan free ya, gratis. Memang seperti itu kalau gangguan atensi atau kalau tidak lancar bicara bisa jadi mungkin kan saya kurang lengkap nih apa yang terjadi sama ini sampai dia belum bisa bicara gitu ya. Waduh, sebentar Mbak, saya mesti ini dulu ya, ngecas dulu nih. Bentar. Punten. Jadi saran saya adalah ke rumah sakit segera. Ini HP baru saya, laptop, bukan laptop sendiri, bingung loh Bang. Jadi saran saya seperti itu. Dan memang pasti loncat-loncat kalau yang nggak pasti sebagian besar kayak gitu karena mereka nggak bisa mengkomunikasikan apa yang harus mereka lakukan. Jadi cuman lompat-lompat, dibilangin malah makin lompat dan mereka ada gangguan emosi karena nggak bisa menyampaikan gitu ya, cenderung seperti itu. Apakah dipanggil nengok? Saya kan kurang paham juga ya karena memang lompat-lompat kadang anak autis seperti itu. Gitu. Baik Mbak, selanjutnya boleh. Selanjutnya ini Mbak Muca menanggapi jawaban yang tadi. Jadi kata Mbak Muca, betul ponakannya Mbak Muca itu disleksia tapi tidak diterapi dan kesulitan membaca. Akhirnya lemah di sekolah dan kepercayaan dirinya pun kurang. Nah, umur berapa maksimal masih bisa dilatih ya Bu? Masih bisa kok. Ini sebenarnya yang namanya dilatih. Sebenarnya pasien saya pun ada yang usia 7 tahun baru gitu ya. Cuma memang kenapa sih kita fokus di golden age sama kayak kita ngapal Quran ya. Kalau misalnya paling bagus itu kan di usia muda gitu. Bisa. Cuman kadang pada anak-anak ini tuh kadang 2 atau 3 kali nggak ketemu saya entah sakit atau apa suka balik lagi ke kemampuan yang sebelumnya ya karena lupa dan tidak dibiasakan. Makanya saya agak bawel ke keluarga. Sama saya itu cuma 1 jam ya Ibu, Bapak. Bukannya saya tidak mau dipush, tapi memang setiap hari bersama keluarga gitu. Jadi tolong keluarga juga concern di sini. Dan untuk Mbak Muca ini ya, biasanya disleksia ini justru IQ-nya dilihat coba gitu. Saya kurang paham juga ya, tapi biasanya ini ranah psikolog. Biasanya baik-baik aja atau malah cenderung cerdas sayang kalau misalnya jadi malah tampak seperti slow learner gitu. Padahal sebenarnya dia hanya tidak mampu memproses gimana untuk membaca. Saya lupa siapa ya yang sulit baca ya. Alpha Edison apa siapa ya? Saya lupa lah. Itu salah satunya yang seperti itu. Tapi juga kan kadang orang tua begini ya. Ini saya jadi sedikit curhat. Menganggap kalau anak saya autis nih, biasanya anak autis itu pintar kan ya Bu ya. Ini bukan masalah pintar atau enggak. Ini masalah adalah apakah dia mau memproses masukan dari kita tetap cuek gitu. Karena bahkan untuk tes EQ pada anak autis ini sulit ya dijangkaunya ya gitu. Itu kadang pemahaman yang agak harus diluruskan juga di sini. Makanya coba kepada Mbak Muca di terapi. Kadang di beberapa sekolah yang inklusi itu ada SLP-nya, ada SLP bahasa Inggrisnya itu Speech Language Pathologist atau ya terapi bicara gitu. Biasanya memang sekolah-sekolah yang cukup bagus ya, cukup oke biayanya. Nah itu ada biasanya di sana. Oh ya, mau ngomong yang sebelumnya lagi tuh, yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk yang tadi masih lompat-lompat ya. Coba berikan penegasan. Ini mungkin buat masukan ke teman-teman semua juga, kurang lebih sih sama ya, kalau ke anak-anak ini juga. Ketika kita ngomong terlalu banyak ke anak kita, misalnya saya ke anak saya deh, Bima, ya ampun itu diambil dong. Ya, nggak bakal didengar. Ya, nggak bakalan. Lagi dengan anak yang mengalami gangguan pemrosesan input. Benar-benar dia nggak didengarkan cuma gini, tidak. Ambil, taruh, pasang. Dan kadang mereka kan nggak paham tuh. Tetap dikerjain. Tidak, ambil gitu. Jadi memang begitu. Mungkin di rumah bisa seperti itu. Sama ya kalau dipanggil nengok, kalau ngomong harus atensi. Jadi preverbal itu adalah atensi, ngelihat. Saya nggak mungkin bisa ngobrol di sini dengan teman-teman saya. Itu.
kalau nggak ada atensi di sana. Kemudian nggak akan mungkin bisa ngobrol kalau saya lompat-lompat. Udah fokus ke lompatnya, bukan yang ngomong gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi? Mungkin ada yang mau open mic? Baik, Kak, aku mau nanya. Ya, Sorry silakan. tadi nggak ngerti, saya kayak panjang. Kadang itu kan kita tuh kalau sama orang-orang yang beda gitu, kadang secara otomatis tuh kayak ngeliat terus kalau enggak kayak kasihan gitu. Nah, sebenarnya dari sisi keluarga itu kalau sebenarnya mereka tuh pengen digimanain sih Oh dengan iya. anak mereka seperti Pertanyaan itu tuh. menarik. Iya, soalnya kadang kita kan otomatis kan langsung ngeliatin kan, terus kayak Ya. apa usap-usap perut lah bagi yang hamil kayak gitu. Nah, itu orang sebagai keluarga itu yang mereka masih dianggap sebagai manusia biasa gitu, gimana sih Mbak baiknya kita? Makanya tadi saya tulis di slide terutama adalah dukungan keluarga. Di kami pun pertama adalah dukungan keluarga. Jadi yang harus dimaksimalkan adalah keluarga. Karena bagi kami pun nih terapi ya, kami tuh suka ngobrol, orang tua udah tahap menerima belum? Kalau masih belum, agak sulit nih untuk kemajuan si anak. Karena fase pertama adalah menerima, oh ya anak saya belum bisa, anak saya mungkin harus dilihatin orang dulu, karena semakin, mungkin kalau di bahasa ininya ya, tawakal kali ya, tawakal tapi tetap usaha gitu. Nah, pada anak-anak ini dengan keluarganya, kalau belum fase menerima, biasanya kalau kita cuma gitu doang aja udah, kenapa lo lihat-lihat, gak apa-apa kok anak gue, gitu. Itu kadang di klinik ya, kadang di klinik itu ada orang yang masih baru, ya kan, terus masih denial, biasanya orang tua lain yang sudah lebih lama akan kayak memberikan adjusting sendiri gitu. Nggak apa-apa Bu, kalau kayak gitu karena memang anak kita kan belum seperti itu. Nah, kita kalau misalnya lihat seperti itu tergantung nih keluarganya udah di fase yang mana, fase menerima atau masih menganggap anaknya baik-baik saja dan menganggap lingkungan yang harus dibenerin, padahal mungkin yang harus dibenerin adalah anaknya. Jadi kalau seperti itu saran saya pribadi sih, kalau ngelihat kayak gitu ya anggap ya udahlah gitu. Tapi ketika kayak misalnya anak autis gitu kan, ini bukan anak tantrum ya. Kalau tantrum itu kan bisa berguling-guling di mall minta sesuatu ya, tapi kita tahu udah bisa ngomong juga kan, itu biarin aja lah itu pola asuh gitu. Tapi kalau misalnya ada anak autis itu kadang lebih cenderung lebih takut menyakiti diri sendiri gitu. Makanya pada anak autis itu ada salah satu step di mana coba dibawa ke tempat umum gimana dia pada gangguan sensori, karena kan ramai di mall ya. Sedangkan mereka sendiri kan di dalam kepalanya udah ramai juga gitu. Jadi kayak gitu. Nah, saat mereka kayak gitu terus makin gitu, coba kita ngelihatnya sih biasa aja, tapi sambil dilihat juga jangan sampai mencederai atau membahayakan gitu. Karena kadang kayak misalnya di eskalator, itu kan benda yang jalan gitu ya, itu rigid bisa ngeliatin aja. Mereka makin ngeliatin, wah tuh. Kadang orang tua juga kecolongan. Dan balik lagi ke kita yang ngelihat, kadang orang tua itu menurut saya lebih cenderung untuk ya sudah gitu, itu anak saya nggak usah. Ya ampun ibu, anak ibu kenapa kok mukanya beda Down syndrome ya kali begitu ya kan. Jadi nggak seperti itu. Terus atau kadang cuma gitu doang gitu kan, tapi ya udah hati-hati loh karena mereka kan merasa dijolimi ya, takutnya nanti didoain yang jelek-jelek juga ya enggak. Jadi ya memang saran saya adalah memandang itu seperti hal yang biasa dengan tetap proaktifnya adalah memastikan mereka baik-baik saja di lingkungan tempat kita melihat mereka, karena biasanya di tempat umum. Ya, itu sulit loh buat mereka. Gitu. Makanya ada pasien saya bilang saya jadi diri sendiri, punya anak seperti ini saat ketemu sama Bu Ika, saat di klinik karena ngerasa punya teman gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Ika. Ada lagi pertanyaannya? Kita di sini rencananya sih sudah sampai jam 6.30 ya, 1 menit lagi. Seru soalnya nih Bu Ika. Aku mau nyampein dikit boleh? Boleh, silakan. Jadi saya ada satu value yang selalu saya ingat gitu. Jadi saya punya pasien, saya tuh yang banyak belajar sama pasien dan orang tua gitu ya.
Jadi katakanlah namanya siapalah gitu, si A. Dia ini anak bontot, cerebral palsy spastik, dan ada autis gitu ya. Jadi dia double multiple gitu. Dia anak ketiga, 2 kakaknya juga normal semua. Dan ibunya tuh bilang sama saya menyiapkan untuk, katakanlah namanya Ali lah, si Ali ini. Si Ali ini masa depan di mana dia tidak akan mengganggu kakak-kakaknya. Jadi dia sudah bikin kayak bukan warisan ya, entahlah ya, mungkin warisan juga. Jadi dia itu udah punya kosan, udah punya tanah segala macam, dan dia melakukan itu semua dengan sepengetahuan anaknya yang pertama dan kedua. Jadi anaknya yang pertama dan kedua itu dibilanginnya cuman kayak, kami menyekolahkan kalian ya pokoknya seininya lah. Tapi kami banyak untuk si adik ini yang ketiga ini, karena memang dia hanya mampu latih juga nggak bisa ya, mampu rawat. Jadi semuanya itu harus dibantu. Mandi dibantu, makan dibantu. Belum lagi kalau lagi keluar gejala emosinya itu dilempar semua. Jadi si orang tua ini menyiapkan material terkait dia, membiayai dia untuk kedepannya, dan anak-anaknya yang pertama dan kedua nggak masalah. Karena kan kalian sudah bisa nanti lepas sendiri. Kalau si adik ini kan harus iniin gitu ya, diseriusin lah untuk kedepannya, agar nanti juga terkait pembiayaan si anak dari warisan yang dari orang tua tadi. Itu dari situ saya, oh ya juga ya. Ya benar-benar. Dan betapa legowonya kakak-kakaknya gitu ya, nggak masalah gitu. Padahal masih kecil kakaknya juga, tapi memang dengan memiliki anak berkebutuhan khusus pada keluarga itu menuntut mereka jadi lebih bijak, lebih matur, dan lebih tawakal yang sepenuhnya yang saya lihat ya dari mereka ya seperti itu gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih Mbak. Baik, terima kasih Bu Ika untuk hari ini. Mbak Ika banyak sekali. terakhir dong, Mbak. Boleh, silakan. Mbak Ika nanya dong, kan waktu ya saya udah kenal Mbak Ika. Nanya aja. Mbak Ika kan kalau nggak salah pengen nyekolahin anak di sekolah inklusi ya, dibanding sama sekolah yang normal, semua anaknya normal gitu. Nah, kalau dari Mbak Ika sendiri kenapa sih itu? Dan value apa yang pengen Mbak kasih buat anak Mbak nanti dengan memahami anak-anak yang berkebutuhan khusus? Di sini jadi perlu dipahami juga, inklusi itu apa sih? Inklusi itu adalah merangkul semua, termasuk special needs ini, terutama si special needs ini, karena kadang kan sekolah-sekolah bagus pun nggak mau nerima mereka karena akan mengganggu proses belajar mengajar. Makanya pada sekolah inklusi ini ada shadow teacher. Shadow teacher itu adalah khusus pendamping si anak ini selama mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya anak spesial ini di kelas, semua kelas akan belajar. Yang normal akan belajar bagaimana sih kalau punya teman seperti itu, dan si yang spesial ini pun tidak merasa rendah diri. Terus kemudian lebih, karena dia ngeliat yang lain normal lah ya gitu, jadi mereka juga lebih termotivasi, apalagi kan karena dirangkul. Karena tidak jarang si anak-anak spesial ini pada apapun gangguannya itu suka dibully gitu. Kenapa sih saya pengen anak saya diinklusi? Ya agar lebih paham ya gitu, dan biasanya sih harusnya lingkungannya lebih kondusif, karena kan kayaknya nggak mungkin juga ya ngebully yang kayak gitu, toh sudah diawasi dengan si shadow teacher ini gitu. Jadi menciptakan lingkungan yang lebih sehat gitu ya. Kemudian ada yang suka nanya, Bu, saya pengen anak saya masuk inklusi tapi bisa nggak ya? Nah ini kan kadang suka. Nah untuk inklusi ini maaf, itu juga dibatasin ya teman-teman. Misalnya dalam satu kelas hanya menerima 2-3 anak spesial karena takut mengganggu proses belajar mengajar. Nah itu bukan salah si sekolahnya juga, karena memang itu rasio idealnya juga, karena mungkin dalam satu kelas mereka hanya menerima 25 anak misalnya gitu ya. Dan memang pada sekolah inklusi ini sekolah-sekolah yang sudah memperhatikan KBM, kegiatan belajar mengajar, yang lebih efisien dan lebih efektif, biasanya sih begitu. Nah bedanya sama SLB apa sih?
SLB itu sekolah luar biasa. Memang biasanya yang di SLB itu adalah special needs yang mampu latih saja. Misalnya kayak daily activity, tapi mereka juga tetap diajarin seperti sekolah-sekolah umumnya, ada pelajaran matematika, IPA, dan sebagainya, tapi disesuaikan gitu. Gitu, Mbak Mia. Jadi kenapa saya pengen di sana ya? Saya pengen Bima lebih, toh dia juga tiap hari, nggak tiap hari ya, tiap weekend lah. Lihat pasien-pasien saya, walaupun pas awal tuh dia shock banget juga gitu. Ya anak usia 3 tahun ya kan. Kadang juga, tapi kan karena orang tua udah paham ya, maksudnya orang tua pasien. Kayak kemarin ngomong, Bunda, kok kakak Dava ngomongnya gitu sih? Kayak robot gitu. Yang seperti itu. Nah kan saya lebih realistis juga ngasih tahu ke Bima, Bim, jangan kayak gitu, kan itu pasien Bunda. Jadi makanya lagi belajar. Oh ya udah, belajar sama Bima aja deh. Bima juga bisa kok ngomong. Yang begitu kadang juga ada, tapi namanya anak-anak ya kan. Cuman yang namanya orang tuanya juga udah paham. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Hmm? Mungkin kita nanti boleh ya kontak-kontak Bu Ika